warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wulandari dari Prodi PGSD NIM 190138. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat proposal tindakan kelas. Tujuan saya membuat langkah-langkah tindakan kelas tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi hasil belajar yang diampu oleh dosen saya, Bapak Amrizal SPD MPD. Sebelum kita membuat langkah-langkah penelitian tindakan kelas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja rambu-rambu penelitian tindakan kelas. Yang pertama, kita harus mengerti permasalahannya. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kita harus tahu kemampuan hasilnya. Yang keempat, ada proses penelitian. Yang kelima, program kegiatan dan dukungan teknis. Yang keenam, kerjasama dalam PTK dan sekolah. Yang ketujuh, pembiayaan penelitian. Dalam membuat proposal tindakan, guru meneliti dan mengacu dari Diknas dalam kusuman dan bimbingan, yaitu di dalam penelitian yang tertulis. Guru harus mengetahui terlebih dahulu apa saja langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus ditulis dengan dan bahasa yang Yang ketiga, menjawab apa yang ingin ditingkatkan. Nah, biasanya di judul ini kita menulis apa yang ingin ditingkatkan lagi. Yang keempat, dengan cara apa dan upaya apa untuk meningkatkannya. Yang kelima, sasaran lokasi tercermin dalam judul. Yang keenam, menarik. Nah, tentunya judul proposal tindakan kelas ini haruslah menarik. Yang ketujuh, layak diteliti. Yang kedelapan, bermanfaat bagi masyarakat. Yang kesembilan, perlu diingat, biasanya judul penelitian tidak boleh banyak kata. Biasanya banyak katanya itu sekitar 15-20 kata. Selanjutnya, bidang ilmu. Menuliskan bidang ilmu atau jurusan dari ketua peneliti dan kajian masalah yang diteliti. Bidang penelitian yang diteliti relevan dengan disiplin ilmu guru atau peneliti. Nah, harus jelas bidang ilmunya, boleh dari guru, boleh dari bidang peneliti. Yang ketiga, yang C, pendahuluan. Dalam pendahuluan harus mengemukakan, yang pertama itu harus mengemukakan latar belakang masalah secara jelas dan sistematis, yang meliputi yang A, pertama, uraian tentang kedudukan mata pelajaran dalam kurikulum atau semester, mata pelajaran yang ingin ditunjang dan mata pelajar yang menunjang. Yang B, yang kedua, gambaran umum isi mata pelajaran atau analisis instruksional atau RPP atau silabus. Nah, pendahuluan ini kita harus mengerti dulu bagaimana apa saja silabusnya, RPP-nya yang akan kita buat untuk langkah-langkah membuat proposal tindakan kelas. Yang ketiga, gambaran umum isi pelajaran atau analisis. Yang keempat, metode pembelajaran yang digunakan saat ini. Nah, setelah kita mengetahui latar belakangnya, kita masuk ke masalah yang dihadapi guru dan peneliti. Guru atau peneliti. Yang pertama itu biasanya masalah di sekolah atau kelas. Terus layak nggak diteliti dan terjangkau PTK. Yang ketiga, identifikasi masalah dan analisis masalah. Yang keempat, itu kita harus tahu rumusan masalahnya. Nah, kita tadi udah menjelaskan itu. Yang pertama itu ada judul penelitian, yang kedua bidang ilmu, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kita masuk perumusan masalah. Perumusan masalah ini menjelaskan definisi asumsi dalam lingkup yang menjadi batasan penelitian. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya
dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan diambil dari hasil positif yang diantisipasi. Pada perumusan masalah, perlu diingat atau perlu kita perhatikan, yang harus penting kita perhatikan itu yang pertama ada substansi. Substansi itu maksudnya mempertimbangkan bobot dan manfaat tindakan yang dipilih untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran. Yang kedua itu ada orisinalitas, mempertimbangkan belum pernah tidaknya guru peneliti sebelumnya. Nah, harus kita timbang terlebih dahulu, guru itu pernah nggak meneliti sebelumnya. Yang ketiga itu ada formulasi masalah. Nah, formulasi masalah ini dirumuskan dengan kalimat tanya, tidak bermakna ganda. Lugas menyatakan secara eksplisit atau spesifik apa yang dipermasalahkannya. Yang keempat itu ada teknis, mempertimbangkan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara kemampuan metodologi penelitian, penguasaan materi ajar, teori, strategi, metodologi pembelajaran, kemampuan menyediakan fasilitas. Kita masuk langkah selanjutnya, cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah itu menguraikan pendekatan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Nah, kita masuk yang selanjutnya, langkahnya yaitu tujuan pustaka. Tujuan pustaka ini menguraikan dengan jelas kajian teori dan pustaka yang menghasilkan gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, mengemukakan teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya sebagai acuan. Selanjutnya, langkahnya tujuan penelitian, mengemukakan secara singkat tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang dikemukakan. Tujuan penelitian itu kita harus mengemukakan secara singkat apa sih tujuan yang ingin kita capai membuat proposal tindakan kelas tersebut. Selanjutnya, kontribusi hasil penelitian. Nah, di sini kontribusi hasil penelitian menguraikan kontribusi hasil penelitian terhadap kualitas pendidikan sehingga tampak manfaat bagi guru dan siswa atau komponen pendidikan lainnya. Selanjutnya, langkahnya metode penelitian. Metode penelitian menguraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan, menyebutkan objek, latar atau waktu, dan lokasi penelitian yang jelas. Itu metode penelitiannya, kita harus menyebutkan apa aja metodenya secara jelas, di mana tempatnya, di mana lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya, jadwal penelitian. Membuat jadwal penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, menyusun proposal hasil kegiatan penelitian. Selanjutnya itu langkahnya ada personalia penelitian. Personalia penelitian itu menguraikan peran jumlah personalia dan jumlah waktu yang digunakan setiap bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Nah, di sini kita harus menjelaskan jumlah waktu yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Yang terakhir, lampiran. Biasanya di dalam lampiran ini ada daftar pustaka, ada riwayat hidup. Misalnya ada riwayat hidup yang menulis atau peneliti atau ketua peneliti dan anggota-anggota yang meneliti. Nah, selanjutnya itu ada pengalaman penelitian yang relevan. Nah, sekian penjelasan langkah-langkah membuat proposal tindakan kelas yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.